Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ud'ani manasikakum. Alhamdulillah, sahabat jinten yang berbahagia, yang selalu dalam keadaan istiqomah untuk selalu berjamaah membaca Al-Quran. Pagi hari ini kita masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita hidup ingin sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu menjadikan diri kita ini manusia yang beribadah, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk itu kita tekadkan dalam kalbu kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita mengabdi beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan berlindung dari segala yang menjadi bagian dari ketidaknyamanan di dunia ini. Saat ini kita berada di akhir dari bulan Dzulqa'dah. Beberapa hari ke depan akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Dan ketika masuk ke bulan Dzulhijjah, dimulai dari hari pertama bulan Dzulhijjah sampai dengan hari ke-10 bulan Dzulhijjah, ada sebuah keutamaan, keistimewaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu tentunya lebih utama dari hari-hari yang lain, dan adalah satu hari yang paling utama di antara seluruh hari yang ada dalam satu tahun, yaitu hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, di mana hari Arafah ini merupakan puncak prosesi ibadah haji dan merupakan puncak prosesi penyempurnaan kejiwaan nafs manusia. Di hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sebagai hari yang istimewa dalam satu tahun. Dalam satu tahun ada satu hari yang istimewa, yang paling istimewa yaitu hari Arafah. Kita dengar ada hari istimewa yang namanya malam Lailatul Qadar. Kita juga dengar ada yang namanya keutamaan-keutamaan dari hari Jumat, keutamaan dari pertengahan bulan. Tetapi untuk yang paling istimewa dalam hidup manusia selama satu tahun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Saking istimewanya hari itu bagi manusia selama hidupnya, selama manusia ini hidup, cukup satu hari itu saja beribadah di tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadahnya ditentukan cara-caranya. Itulah yang namanya haji. Ya. Jadi haji itu puncaknya di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, tempatnya di Padang Arafah di Makkah Al-Mukarramah, dan waktunya terbatas mulai dari duhur sampai dengan nanti sampai subuh. Ya, sampai subuh malam ke-10-nya. Nah, tetapi yang diberikan petunjuk yang secara jelasnya di Arafahnya sendiri hanya sampai maghrib atau menjelang maghrib. Jadi malam ke-10-nya sudah tidak berada di Arafah lagi.
bagaimana kita menyikapinya selaku umat akhir zaman yang saat ini masih hidup? Tentunya kita harus pahami bahwa satu, kita ini akan sempurna keislaman kita kalau kita sampai di Padang Arafah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, mulai zuhur sampai dengan maghrib atau sampai dengan nanti subuh. Ya, artinya apa? Getarkan dalam kolbu kita, bahagiakan diri kita, istiqomahkan diri kita, kuatkan jamaah kita untuk ditekadkan minimal 1 hari, kan minimal ya, 1 kali dalam kehidupan ini melaksanakan apa yang namanya ibadah haji. Kenapa tidak disebut Madinahnya, Mekahnya? Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Meskipun ke Mekah, meskipun ke Madinah, tapi tidak ke Arafah, maka tidak haji. Tidak melaksanakan ibadah haji. Meskipun di Mekah bertahun-tahun, ya, ataupun jadi penduduk Mekah, tapi tidak ke Arafah, tidak akan haji. Itu pun ke Arafahnya tidak bisa di hari-hari selain tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau tanggal 8 ke Arafah, tanggal 10 ke Arafah, tanggal 9-nya enggak, maka itu tidak ibadah haji. Nanti ditegaskan Al-Hajju Arafah. Di tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Demikian juga waktunya. Kalau sebelum duhur, di tanggal 9 bulan Zulhijjah, di Arafah. Kemudian sebelum duhur dia keluar dari Arafah, maka tidak bisa haji. Bukan haji. Jadi syariat haji itu ada waktu, ada tempat, ada cara. Waktunya ditetapkan di Padang Arafah. Padang Arafah pun tidak luas-luas amat. Ya. Sampai sekarang kan dibatasi. Masya Allah, banyak jamaah Indonesia yang mungkin tidak akan diizinkan ke Arafah. Meskipun sekarang sudah di Mekah. Kemarin sudah ada berita beberapa hotel yang digerebek karena apa? Mereka tidak punya tasyrik untuk bisa menjalankan ibadah haji. Itu akan dilarang masuk ke Arafah. Demikian juga ada yang baru masuk, kemarin ada 8 bis yang baru masuk dari Ja'ronah ke kota Mekah, di stop dan tidak boleh masuk kota. Karena apa? Karena dia ternyata visanya visa umroh, bukan visa haji. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan. Mudah-mudahan mereka akan mendapat solusi untuk mampu menjalankan ibadah haji dengan benar. Kenapa demikian? Karena mohon maaf, mungkin ini kreativitas, bukan nakal. Kreativitas, karena umroh itu dibolehkan sampai ba'da Idul Fitri, jadi mereka umroh sengaja setelah Idul Fitri. Kemudian mereka, karena sekarang itu 3 bulan untuk visa untuk masuk ke Saudi itu, 3 bulan baru tidak berlaku. Kalau dulu selama umroh saja. Sekarang 3 bulan. Jadi mereka seolah mending tetap aja tinggal di sini di Mekah. Nggak usah pulang dulu, nanti sekalian haji. Karena ongkos mahal lagi, antrian panjang lagi. Nah, ternyata kreativitas itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah yang baik. Karena apa? Karena sudah dibentengi. Yang boleh masuk ke Arafah, yang boleh menunaikan ibadah haji hanya yang punya tiket atau tasreh haji saja. Ini berita ini sampai sekarang masih beredar dan kejadiannya juga di beberapa lokasi. Mudah-mudahan mereka mendapat solusi. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberikan oleh otoritas Saudi Arabia boleh dengan beberapa syarat umpamanya. Boleh mungkin hanya safari saja. Karena meskipun hanya 1 menit ke Arafah, tapi pada mulai duhur sampai asar atau sampai maghrib, lewat saja di Arafah, kemudian wukuf sebentar saja, maka itu sah hajinya. Tapi itu kan tidak istimewa karena hanya sebentar. Nah, di antaranya adalah yang sebentar seperti itu adalah pasien-pasien yang di rumah sakit, seluruh jamaah haji yang berada di dalam perawatan rumah sakit, ketika tanggal 9 Zulhijjah mereka disafarikan, namanya safari wukuf pakai ambulan. Semua dikerahkan menuju ke Arafah, berhenti sejenak, kemudian dibawa lagi, dimasukkan lagi ke rumah sakit. Itulah yang namanya safari wukuf. Dan itu biasanya sampai ribuan ambulan yang sengaja membawa pasien rumah sakit hanya untuk dimampirkan ke Arafah pada saat-saat peristiwa pelaksanaan prosesi puncaknya ibadah haji. Ya, Masya Allah. Jadi ini sebuah keadaan bagi kita, sebuah keilmuan bagi kita, bahwa yang namanya haji itu demikian istimewa. Artinya istimewa itu karena Allah menetapkan rukun haji itu tetapkan, tanggal yang ditetapkan, jam yang ditempatkan, tempat yang ditetapkan.
Jadi Arafah itu ada tempatnya, ada batasnya. Ini batas Arafah, ini luar Arafah. Ya. Yang di luar Arafah meskipun kita ke sana tidak sah hajinya. Ya, Mekah, tapi tidak masuk di area Arafah. Wukuf berada di situ, tetapi bukan di area itu tidak sah. Jadi sahnya itu syariatnya termasuk tempat, termasuk waktunya dan caranya. Caranya adalah berdiam diri, tentunya berdiam diri dalam rangka merefleksikan diri, bertaaruf kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di Arafah, kemudian pulangnya menjadi makrifat, menjadi wanoh kepada Allah, menjadi orang yang punya kemampuan untuk memenuhi nalar sebagai abdinya Allah. Nah, dan ketika menjalankan ibadah wukuf di Arafah ini, syariat yang berlaku, Masya Allah, diatur benar-benar ditentukan. Sholat duhur yang biasanya 4 rakaat, itu laksanakan cukup 2 rakaat saja. Dengan jamak. Jamaknya kosyor lagi. Ya, dengan asar. Sholat asar yang biasanya 4, di situ cukup 2 saja. Jadi 2 rakaat sholat duhur, 2 rakaat sholat asar dilaksanakan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Kemudian setelahnya sholat, diem diri, berzikir, wirid pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah sampai dengan nanti menjelang maghrib. Nah, keutamaan ini tentu saja kita rindukan. Bagi yang belum, terutama ada yang sudah nabung bertahun-tahun, ada yang sudah kepanggil, tetapi mungkin kondisinya tidak belum memungkinkan. Ada juga yang belum kepanggil, ya. Ada juga yang belum bayar, ada juga yang belum, nah, Masya Allah, belum berniat. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak termasuk ya yang belum berniat. Tapi yang pasti bahwa yang namanya prosesi ibadah haji itu ditentukan waktunya, tempatnya, dan caranya. Ibadah yang paling istimewa dalam kehidupan manusia namanya wukuf di Arafah, waktu, tempat, dan cara ditentukan. Dan kalau keluar dari waktu, tempat, dan cara ini, maka batal hajinya. Tidak jadi atau tidak sah hajinya. Itu sebabnya yuk kita niatkan dalam kalbu kita. Meskipun mungkin sudah ke sana, tapi yakinkan, ya Allah pengen lagi ke sana. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang bisa berada lagi di Arafah. Ya Allah, jadikanlah aku punya kesempatan untuk menaikkan ibadah haji kembali. Loh, kenapa haji kembali? Kan haji cukup 1 kali. Nah, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, hanya karena Allah maka kamu menjalankan ibadah haji bagi yang mampu, bagi yang punya kemampuan, yang istita'ah. Kalau yang istita'ah yang punya kemampuan bisa 2 kali, 3 kali boleh. Untuk apa? Bisa jadi kita punya orang tua yang belum dihajikan. Bisa jadi kita punya saudara yang belum dihajikan. Bisa jadi punya anak atau punya siapa yang belum haji, tapi mereka sudah tidak tempat haji karena sudah keburu meninggal dunia. Maka kita niatkan untuk, saya ingin ke sana untuk badal haji atas nama kakek saya. Saya ingin ke sana untuk badal haji atas nama adik saya yang sudah meninggal. Saya ingin ke sana untuk atas nama bisa jadi suami saya yang sudah meninggal, gitu ya. Artinya apa? Niatkan kuat untuk menunaikan ibadah itu. Jangan diniatkannya untuk saya sudah 2 kali, saya sudah 3 kali. Bukan. Niatkan untuk melaksanakan ibadah haji, membadalkan orang yang belum haji. Karena termasuk syariatnya boleh badal untuk haji. Ya. Yang sekarang banyak persepsinya bergeser adalah membadalkan haji, menitipkan kepada orang lain yang sama sekali tidak ada kenal mengenal dengan yang dibadalkan. Yang seyogianya adalah yang membadalkan adalah orang dari ahlulnya sendiri. Ya. Bagaimana kalau yang sudah? Katakanlah di sini Pak Ahmad udah pernah membadalkan, nitipkan ke siapa? Niatkan sekarang. Saya dulu pernah nitipkan ke siapa, tapi saya niatkan sekarang untuk saya nitipkan siapa yang dulu saya nitipkan. Ya, karena ini mohon maaf ya, kecenderungan ada jadi bisnis. Kalau ongkos ibadah haji sekarang 56 juta, maka ada hitung-hitungan seolah-olah kalau membadalkan haji kepada orang lain, titip aja duitnya sepertiga dari 56 juta, maka kasihkan, maka nanti akan dapat sertifikat. Nah, itulah yang menjadi bisnis sekarang, bisnis bagus ya. Bisnis bagus karena banyak yang melakukannya. Padahal tidak seperti itu. Yang membadalkan, yang disyariatkan adalah yang dari ahlinya. Ahli bisa jadi anak, bisa jadi keluarga, bisa jadi saudara, bisa jadi bapak, bisa jadi
ibu dan sebagainya. Nah, sampai di titik ini kita saat ini berada di ambang menuju keistimewaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apa yang bisa kita lakukan bagi yang saat ini tidak terdaftar, bagi yang saat ini berangkat, bagi yang saat ini pasti tidak akan berada di Arafah? Maka satu, niatkan dalam hati bahwa saya ingin berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Terserah di tahun yang mana. Kalau tahun ini memungkinkan, bisa. Siapa tahu Bapak dan Ibu ada yang kenal dengan anaknya kerajaan Saudi. Punya teman saya namanya punya paspor enggak? Ayo ke sini, berangkat. Nah, langsung berangkat. Nah, dan sekarang yang terkenal dengan namanya Haji Furoda. Haji yang tiketnya itu seolah-olah diberikan oleh pemerintah Saudi, kerajaan Saudi untuk silahkan berangkat. Tapi sayang ke Indonesia jadinya duit semua. Ya, 185 juta untuk yang paling murah untuk haji furoda. Artinya haji furoda itu haji tanpa antrian. Bisa berangkat sah. Bisanya keluar dari Saudi, tetapi tentu saja berbeda dengan yang reguler, berbeda dengan ONH+. Jadi ada reguler, ada ONH+, ada furoda, ada juga yang haji, haji backpacker, haji yang tanpa tasrik, haji yang liar. Apakah memungkinkan? Dimungkinkan. Dan saya pernah mendapati beberapa teman kita orang Indonesia yang ke sana tanpa tasrik haji, tanpa antri, tanpa ONH+, tanpa furoda, mereka ada di sana. Itu saya tanya dan kelihatan oleh Askar dia seolah kucing-kucingan. Kucing-kucingan. Kenapa? Kalau ketangkap didenda. Kalau ketangkap akan dideportasi. Lah ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Maksudnya kalaupun ada yang tidak sah, mudah-mudahan mereka selamat. Ya. Kenapa demikian? Karena saking banyaknya yang menginginkan menunaikan ibadah haji. Kenapa jadi banyak? Nah, ini kan yang jadi soal ya. Kenapa jadi banyak? Karena kita yakin Allah menggetarkan kalbu manusia yang ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berteriak azan menyeru kepada manusia atas perintah Allah untuk berhaji ke Baitullah, Fa'adzim pinnas, kan itu. Hei Ibrahim, azanlah kepada seluruh manusia untuk berangkat berbondong-bondong menuju Baitullah. Maka ketika Nabi Ibrahim berteriak, "Woi manusia, haji, haji, haji." Waktu itu ya, Nabi Ibrahim. Ingat, waktu Nabi Ibrahim berteriak, di situ hanya ada Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Ya, beliau sempat bertanya, masa Jibril harus teriak? Kan nggak ada orang. Kata Jibril, udah jangan banyak omong, teriak aja kalau disuruh tuh, jangan suka banyak alasan. Itu sama dengan kita, Bu, Pak ya. Kalau diteriakin, ayo sholat, ada aja alasan kayak hula kagok. Ya, masa ini belum mandi, ya bajunya kotor, ya tanggung, ya dan sebagainya. Itulah haji juga sama. Alhamdulillah kemarin ketemu saya dengan salah seorang bibi ya yang 34 tahun. Beliau berada di kota Mekah, di bawahnya Jabal Nur, di bawahnya Gua Hiro. Beliau menjadi seorang asisten rumah tangga yang dipercaya oleh tuannya, termasuk untuk menyewa-nyewakan rumahnya kalau di musim haji ya. Itu beliau 34 tahun berada di Mekah dan baru pulang tahun 2002 setelahnya selesai Covid. Kemarin beberapa pekan yang lalu saya ketemu beliau di Cianjur. Kemudian beliau bercerita bahwa kalau dari sini manusia itu gairah untuk berangkat, mau haji, mau haji, mau haji. Orang Mekahnya sendiri, ya orang Mekahnya sendiri. Pas di musim haji malah mereka tidak ada di Mekah, pergi rekreasi, study tour kemana. Dan jangan kira kita bahwa orang Mekah itu adalah soleh semua, tidak. Dan orang Mekah itu sudah haji semua, tidak. Masih banyak yang belum. Loh, kok bisa sama dengan diri kita? Di kita itu kan masjid dekat, tapi bukan masjid dengan sautik. Ya. Di kita azan terdengar kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayolah sholat. Teriak azan, tapi tidak sedikit yang malah mau ngehek-hes. Ya. Artinya apa? Kita jangan ukur sesuatu dengan deket ke Ka'bah, deket ke Arafah. Enggak. Orang Mekah sampai sekarang banyak yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Ya. Dan tentu saja anak-anak yang belum dewasa kan belum boleh. Dan di mereka itu ketat. Ya. Di Saudi itu ketat. Untuk menunaikan ibadah haji harus ada syarat-syarat dan ketentuan. Dari sisi fisik, keilmuan, kemudian juga
istilahnya balik atau kemampuan jiwa yang matang. Ya. Jadi kalau ada anak-anak muda Saudi ke sini belum tentu sudah menaikkan ibadah haji. Tapi kan kalau kita kalau lihat udah kalau ada anak muda dari Arab gitu ya, Pak Haji karena pakai peci haji gitu ya. Nah, itulah. Dan ketika kita berada dalam posisi saat ini, maka yang pertama yang harus dilakukan jangan putus niat. Tanamkan dalam kalbu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Getarkan terus kalbiah kita, baik yang belum berangkat ataupun yang sudah berangkat. Yang sudah berangkat kenapa? Karena terasa banget. Terasa banget. Labbaik Allahumma labbaik. Ingat ketika nyebut labbaik berarti kita itu mengikuti seruan Kanjeng Nabi Ibrahim. Sama ketika kita salat, ketika diungkapkan hayya 'alas shalah, maka kita ungkapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, adzan yang dikumandangkan oleh muadzin yang ada di kita, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi sambil wudu, sambil berangkat ke masjid, bukan la haula terus saredei ya. Nah, berikutnya adalah ketika dipanggil azan oleh untuk menunaikan ibadah haji, maka sampaikanlah labbaik. Kapan Nabi Ibrahim menyampaikan kepada kita? Nah, ini ada ilmu yang harus kita pahami bahwa sebelum kita ke dunia, kita berada di alam rahim. Dan di alam rahim hanya 9 bulan, paling telat di dalam rahim ibu kita. Ada yang kurang. Ya. Kemudian sebelum di alam rahim, kita berada di alam ruh. Ketika kita berada di alam ruh, inilah Nabi Ibrahim berteriak ribuan tahun yang lalu. Dan waktu itu kita sebenarnya sudah ada dalam bentuk ruh di bawah genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dimasukkan ke dalam rahim, belum menjadi janin, apalagi lahir ke dunia. Jadi waktu itu yang namanya ruhnya ini sudah ada. Dan ketika Nabi Ibrahim berteriak seperti itu, teriakan Nabi Ibrahim terdengar oleh ruhnya maka ruhnya kalau waktu itu menjawabnya labbaik Ibrahim, labbaik Ibrahim, labbaik Ibrahim sampai 10 kali, maka dia akan berangkat ini menunaikan ibadah haji atau menunaikan umroh atau datang ke Baitullah, datang ke tempat Nabi Ibrahim menyeru itu 10 kali. Kalau si ruh ini ketika Nabi Ibrahim berteriak ribuan tahun yang lalu itu molor wae ataupun sadar bangun tapi tidak respon, nggak ada getar-getar ketika mendengar suara azan Nabi Ibrahim untuk berhaji, maka dia akan tetap molor dan tidak akan pernah menunaikan ibadah haji. Itu harus jadi keyakinan kita. Hanya pada diri saya waktu itu, kata Teh berapa kali ya menyambut seruan Nabi Ibrahim. Woi, Teh haji, kata Nabi Ibrahim. Kan sudah ada daftar nama kita waktu itu. Ya, sudah ada daftar nama kita. Jadi kita itu jauh-jauh sebelum di dunia sudah ada daftar namanya. Dan sudah dipastikan nanti itu akan soleh atau tidak, dan nanti akan di alam barjahnya diazab ataupun mendapat rahmat atau nanti masuk neraka atau masuk surga, semuanya sudah ada. Desain skenario besar, grand skenario oleh Allah Subhanahu wa taala, si ini di alam ruh sudah ada, dimasukkan ke dalam rahim ibunya, kemudian lahir ke dunia, kemudian di dunianya ngapain, di alam barjahnya mau ngapain, nantinya muaranya di surga apa di neraka, apakah dia akan kecebur ke dalam jahanam atau dia akan menjadi penghuni Jannatul Firdaus, itu sudah ada skenario-nya. Dan Allah pasti benar skenario-nya, nggak mungkin salah. Loh, terus ngapain kita di dunia? Itulah Allah memberikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilhamkan kepada diri kita perbuatan baik atau perbuatan jahat. Terserah kamu, mau baik silahkan, mau jahat silahkan. Mau baik silahkan, mau jahat silahkan, tapi nanti dipertanggungjawabkan, kan itu ada lagunya ya. Mau nikah silahkan, mau zina silahkan, tapi ingat al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin yang sudah kita hafal akan bersaksi semua yang ada di dunia ini untuk nanti kemudian dipertanggungjawabkan di alam berikutnya. Kenapa kita di dunia harus bersaksi? Karena sebelum kita ke dunia, Allah sudah menanya kepada ruh kita yang sudah ditiupkan ke dalam janin. Ya,
kemudian menjadi jabang bayi, menjadi orok di dalam perut ibu kita, kata Allah, hei jasad, hei janin nah, kamu adalah makhlukku dan aku adalah Tuhanmu. Nah, maka si bayi itu ngomong kepada Allah, bala syahidnya. Benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku bersaksi. Itu kata si bayi yang di alam rahim, di dalam perut ibu masing-masing. Nah, ketika itu terjadi, maka Allah akan menuntut pertanggungjawaban kita. Dulu waktu kamu dijadikan oleh aku, kata Allah, kamu berjanji bahwa Tuhanku adalah aku, Tuhanmu adalah aku, kata Allah. Sekarang di dunia silahkan mau bertuhan Allah, mau bertuhan Tapekong, mau bertuhan berhala, silahkan. Tetapi nanti harus mempertanggungjawabkan karena engkau Tuhannya adalah aku. Dan aku perintahkan engkau untuk beribadah kepadaku. Ya, la tusyrik billah. Makanya disebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, la syarika laka labbaik, la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulangi. Ketika berada dalam talbiyah, maka semua orang menyebut la syarikalah. Tidak lagi Tuhan selain Allah. Jangan lupa, ketika kita ngomongkan la syarikalah, bisa jadi kita ingin puji, kita ria, bisa jadi ingin ada motivasi lain, maka pada saat itu akan dijawab juga oleh Allah nanti, la labbaik wala sya'daik. Kamu mah bohong, COD, cuma omong doang talbiyahnya. Buktinya apa? Berangkat haji hanya untuk mendapatkan eleh-eleh, hanya untuk meraih gelar haji, hanya untuk mendapatkan kesempatan meraih yang terbaik. Ingin jadi caleg lah, ingin jadi bupati lah, ingin jadi gubernur lah, ingin jadi presiden lah, inginlah dicantumkan di dalam undangan tulisan haji, inginlah di depan rumahnya ditulis haji Nah, inginlah mendapat penghargaan, inginlah. Nah, maka pada saat itu katakan kepada jiwa, la syarikalah. Jangan seperti itu. Hanya kepada Allah. Makanya perintahnya jelas. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, gitu ya. Jadi hanya kepada Allah lah tujuan haji. Apakah yang sekarang berangkat haji tujuan kepada Allah? Belum tentu. Belum tentu. Dan bisa jadi hanya sedikit yang lillahi ta'ala. Karena pernah ada sebuah riwayat disebutkan bahwa semua yang haji ratusan ribu bahkan juta pada saat itu tidak ada satupun yang diterima hajinya. Tidak mabrur, tidak makruh hajinya. Kenapa? Karena banyak hal yang dilanggarnya, termasuk di dalamnya mungkin di dalam dirinya ada kekotoran, ada jiwa-jiwa yang kemusyrikan. Tapi karena tertolong oleh satu orang yang waktu itu mau berangkat haji sudah siap ongkos dan sebagainya, tiba-tiba ada tetangganya yang jatuh miskin, kemudian dia tolong dengan uang yang untuk dipersiapkan untuk haji, sehingga dia batal sampai ke tanah suci, tidak menjalankan ibadah haji, dan dia berdoa, ya Allah, aku mau naik ibadah haji, aku sudah punya ongkos, aku sudah siap, tapi ternyata tetangga sebelah jatuh miskin, membutuhkan pertolongan, jadi aku jadikan yang namanya bekal ini untuk menolong mereka, dan aku batal menunaikan ibadah haji. Nangis dia, senangis-nangisnya sedaji-dajinya di kamarnya, ya Allah, aku tidak jadi haji, ya Allah. Kenapa? Karena nggak tega lihat tetangga. Maka yang diterima justru ini, dan yang di sana. Nah, didoakan orang ini, ya Allah, yang berangkat haji tahun ini, ya Allah, makbulkan, mabrurkan, ya Allah, Allahumma ja'alna hajjan mabrur, wa sa'yan maskur, wa danban maghfur, wa amalan solehan makbul, wa tijaratan lam tabur, ya alimama fisyudur, ahrijna ya Allah minadulumat ilan nur, menjerit, ya, menjerit. Ahrijna ya Allah, alimama fisyudur, ya alimama fisyudur, ahrijna ya Allah minadulumat ilan nur. Dia berdoa terus dan doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, menggetarkan aras, sehingga semua yang haji di Arafah pada saat itu dikabulkan karena doa orang yang tidak jadi berangkat haji ke Arafah. Bisakah seperti itu? Bisa. Karena Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui. Yang ada di Arafah Allah tahu, yang tidak di Arafah tahu, yang tidak berangkat tahu, yang banyak alasan juga tahu, yang seperti kita ini banyak alasan, Allah juga tahu. Ya alimama fish syudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam
dada kita. Ya, semangat, yuk kita tunaikan ibadah haji. Getarkan hati di bulan Dzulqa'dah menjelang awal bulan Dzulhijjah untuk yuk kita haji. Yuk kita ke Arafah. Tidak sekarang, tahun depan. Tidak tahun depan, tahun depan. Masih ada umur, kita minta kepada Allah. Ya Allah, jangan pendekkan umurku sebelum aku menunaikan ibadah haji. Ya Allah, panjangkan umurku sampai dengan Arafah tahun depan. Ya, bisa gitu? Bisa. Dan Allah akan bisa. Karena Allah itu maha bisa segalanya. Nah, berikutnya, nah ada nanya ini, kumaha perkawis haji tamatu nganggo paspor umroh. Inilah yang saat ini terjadi, haji tamatu pakai paspor umroh yang ketahuan mereka diusir dan mungkin akan ada yang dideportasi. Tapi kita berdoa mudah-mudahan mereka mendapatkan solusi. Bahkan bukan hanya deportasi, sekarang ada dendanya. Dendanya cukup gede, kalau nggak salah 20.000 rial dendanya bagi orang yang haji tidak menggunakan paspor haji alias tasreh haji. Ya, kita doakan mudah-mudahan. Dan kalau ada yang nakal, berhentilah nakal. Karena apa? Kenakalanmu diketahui oleh Allah. Artinya orang yang nakal-nakal semacam itu tuh dia tidak percaya Allah, musyrik. Nah, dia syirik. Ah, kamu sudah sahur, penting beres sarang abdi. Oh, begitu nyebut beres sarang abdi, Allah tahu. Oh, lidahmu itu sarang abdi kan udah sepakat harus begini 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 aturan mainnya. Dan jangan kaget kalau ada yang tidak boleh masuk Arafah, tidak boleh menaik ibadah haji, jangan marah, karena setiap tahun akan ada yang ditolak semacam itu, setiap tahun akan selalu ada yang ditangkap dan selalu ada yang dideportasi, dan bisa jadi ditolak secara kenegaraan, ditolak secara formal dari awal. Ya, di mana diantaranya dulu jemaah Iran tidak boleh masuk kota Mekah. Meskipun sudah ada di Saudi, berkeliling-keliling tidak bisa masuk. Dan itu terjadi. Dan itu jangan kaget. Kangjeng Nabi Muhammad SAW pun mau melaksanakan haji pada saat itu ditolak masuk Mekah dan beliau akhirnya balik lagi dicegat di Hudaibiyah. Nah, yang kemarin cerita yang dicegat itu dari Ji'ronah. Dicegat dari Ji'ronah, tidak boleh masuk kota Mekah. Ada juga yang sudah ada di kota Mekah, diem aja di masjid di hotel gitu ya. Ada banyak ya, disebut banyak tuh ya puluhan. Dan itu yang bawanya adalah travel bureau, sah tiketnya, sah visanya, tapi visanya untuk umroh. Jadi mereka tetap akan tidak bisa ke Arafah, tetap ada di Mekah tapi tidak bisa ke Arafah. Loh kok bisa? Ya orang Mekah juga yang tidak ke Arafah ya tidak haji. Dan petugas haji banyak juga yang tidak sampai menunaikan ibadah haji. Karena apa? Tugasnya di dalam pelaksanaan ibadah haji dia hanya menjadi petugas, bukan untuk berhaji. Ada yang begitu. Jadi jangan kira orang yang ke Mekah, ke Arafah, kemudian semua jadi haji. Enggak. Kalau tidak melaksanakan syariatnya, tidak sesuai cara-caranya, maka tidak jadi haji. Tidak berihram, tidak wukuf, tidak sesuai dengan syariat, maka tidak haji. Ingat, di sana itu ada juga petugas catering, ada juga petugas keamanan, ada juga petugas yang hanya untuk mendukung operasional, termasuk supir-supir. Ya, jadi haji tamatu nganggo paspor umroh, kita berdoa aja, mudah-mudahan mereka selamat, tidak dideportasi dan tidak didenda. Artinya apa? Itu adalah sebuah kenakalan yang nakalnya itu karena apa? Mengelabui Allah, Masya Allah. Ya, di samping mengelabui Allah, banyak travel yang mengelabui jamaah. Tenanglah sarang abdi, yang penting sama jamaah. Saya mah apa tahun lalu aja jalan. Iya, karena nggak ketahuan. Tidak ada razia. Kalau pas saya razia dan ketahuan, itu siapa yang mau bertanggung jawab kalau sudah begitu? Kan kesepakatan antar negara-negara oki, termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, kemarin DPR sudah membuka kemungkinan ada ribuan jamaah haji yang belum pulang selesainya umrah di akhir bulan Syawal atau di akhir Ramadan sampai bulan Syawal, dan sampai sekarang belum 3 bulan. Jadi secara pengusiran visa tidak bisa karena memang mereka masih umroh. Tetapi kalau masuk ke Arafah untuk menunaikan ibadah haji, mereka ada satu hal yang harus dipenuhi, yaitu tasreh haji. Mudah-mudahan selamat ya. Barangkali ada saudara kita yang sedang di sana, doakan saja. Kenapa? Pasrah kepada Allah, mohon ampun, bertobat, dan pada saatnya jangan lakukan, jangan tipu orang. Karena dunia ini penuh tipu-tipu. Termasuk urusan haji, banyak yang nipu-nipu sehingga haji di Indonesia jadi mahal. Mudah-mudahan bermanfaat. Tekadkan niat, kemudian niatkan tanggal 9 Zulhijjah untuk berada di Arafah dengan cara saum 1 hari, meskipun kita tidak di Arafah.
kurban, bertakbiran, kemudian kita banyak menyebut nama Allah. Insya Allah, yuk kita akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan hajinya makbul, mabrur, dan kita termasuk yang mendapatkan keberkahannya. Yuk kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah.